Selamat pagi, perkenalkan nama saya Agnes Kartika Aloysius, saya manajemen kelas A NPK 54. Di kesempatan ini saya akan mempresentasikan materi manajemen rantai pasok tentang supply chain dan SCM. Yang pertama, pengertian supply chain. Supply chain adalah jaringan perusahaan-perusahaan yang secara bersama-sama bekerja untuk memproduksi dan menghantarkan suatu produk ke tangan pemakai akhir. Rantai atau jaringan ini terentang dari penambang atau di hulu ke pengecer atau toko yang disebut di hilir. Bagaimana menentukan hilir itu sangat tergantung pada perspektif yang diambil, sehingga dalam menganalisis rantai pasok terlebih dahulu, tentukan mana focal company atau perusahaan vokalnya. Dari definisi tersebut, maka dapat dikatakan bahwa supply chain ialah logistic network. Dalam hubungan ini, ada beberapa pemain utama yang merupakan perusahaan-perusahaan yang mempunyai kepentingan yang sama, yaitu supplier, manufaktur, distribution, retail outlets, dan customer. Perspektif operasi dan pemasaran. Pendekatan yang ditekankan dalam SCM adalah integritas dengan semangat kolaborasi. Supply chain management tidak hanya berorientasi pada urusan internal, melainkan juga eksternal perusahaan yang menyangkut hubungan dengan perusahaan-perusahaan partner. Perusahaan yang berada dalam supply chain pada intinya memuaskan konsumen dengan bekerja sama, membuat produk yang murah, mengirimkan tepat waktu, dan dengan kualitas yang bagus. Area cakupan SCM. Apabila mengacu pada sebuah perusahaan manufaktur, kegiatan-kegiatan utama yang masuk dalam klasifikasi SCM adalah 1. Kegiatan merancang produk baru, 2. Kegiatan mendapatkan bahan baku, 3. Kegiatan merencanakan produksi dan persediaan, 4. Kegiatan melakukan produksi, dan 5. Kegiatan melakukan pengirim. Tantangan dalam mengelola SCM ada 2, yaitu 1. Kompleksitas struktur supply chain yang melibatkan banyak pihak dengan kepentingan yang berbeda-beda, perbedaan bahasa, zona waktu, dan budaya antar perusahaan. Yang kedua, tantangan ketidakpastian permintaan, ketidakpastian pasokan atau lead time, pengiriman, harga, dan kualitas bahan baku. Ketiga, ketidakpastian internal, kerusakan mesin, kinerja mesin yang tidak sempurna, ketidakpastian kualitas produksi. Materi kedua tentang distribution network design atau desain lokasi distributor. Pentingnya lokasi. Salah satu keputusan yang paling penting yang dibuat oleh perusahaan adalah di mana akan menempatkan kegiatan operasional mereka. Maka, keputusan yang harus diambil selanjutnya oleh manajer operasional adalah strategi lokasi. Faktor-faktor yang mempengaruhi lokasi antara lain produktivitas tenaga kerja, nilai tukar dan risiko mata uang, biaya, sikap, kedekatan dengan pasar, kedekatan dengan supplier, dan kedekatan dengan pesaing. Metode penentuan lokasi ada 2, yaitu location factor rating dan center of gravity technique. Location factor rating adalah sebuah metode penentuan lokasi yang mementingkan adanya objektivitas dalam proses mengenali biaya yang sulit untuk dievaluasi. Faktor yang dipertimbangkan faktor baik yang kualitatif maupun kuantitatif. Dianalisis dengan cara mengkuantifisir semua faktor. Yang kedua, center of gravity technique merupakan sebuah teknik matematis yang digunakan untuk menentukan lokasi yang paling baik untuk suatu titik distribusi tunggal yang melayani beberapa toko atau daerah. Metode ini memperhitungkan jarak lokasi pasar, jumlah barang yang dikirim, dan biaya pengiriman. Sekian materi dari saya. Materi ini tentang materi rantai pasok, supply chain, dan SCM. Materi kedua, distribution network design.